Oke, kita bahas nomor satu, pola bilangan selanjutnya dari barisan bilangan berikut. Oke, kita harus analisis dulu pola ke bilangan berikutnya itu dijumlah, dikurang, atau dikali gitu ya. Kita coba cek dulu yang 2 ke 4 nih ya. 2 ke 4 ini kalau kita cek ini mungkin bisa ditambah 2 ya. Berikutnya ini ke sini ditambah 6. Ini ke sini tambah 1, ini ke sini tambah 7. Dari sini kita nggak bisa ngelihat pola yang beraturan ya. Di sini acak-acakan dia. Jadi sepertinya tidak bisa langsung ke bilangan berikutnya gini ya, kita analisisnya. Jadi kita coba alternatif yang kedua, yaitu melompati satu bilangan di depannya. Jadi ini 2 langsung ke 10. Kita cek polanya. 2 ke 10 kan ditambah 8 ya. Ini ke sini berarti juga tambah 8. Ini ke sini tambah 8. Nah, ini udah kelihatannya polanya beraturan, tambah 8 terus. Jadi artinya 26 ke sini itu juga tambah 8. 26 tambah 8 jadi 34. Udah 34 kan otomatis dia lompat lagi 1 plus 8 lagi ya. Jadi di sini 42. Oke. Di opsi jawaban ada kemungkinan di jawabannya di B atau di D ya, karena kita belum tahu ini yang sebelah sini tuh berapa tuh bilangannya. Kita coba lagi cek yang pola berikutnya, ini 4 ke 11 coba ya. Kita cek 4 ke 11 itu kan tambah 7 ya. 11 ke 8 ini juga tambah 7, ini juga sama tambah 7 lagi, berarti kesini pun tambah 7 ya, beraturan tuh. 25 tambah 7 berarti 32. Ya udah, berarti jawabannya antara A, B sampai D. Coba apa jawabannya? Lanjut nomor 2, perhatikan pola susunan batang korek api berikut. Banyak batang korek api untuk membuat gambar ke-8 adalah ini. Kalau dilihat gambar ke-1 butuh sebanyak 3 ya. 3 korek api ini, 1, 2, 3 tuh. Terus yang gambar kedua itu butuh, coba hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya, 7. Pola ketiga butuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. Nah, sebetulnya kalau misalnya kalian mau cari tahu gambar ke-8 berapa banyak batang korek apinya, ya kalian bisa caranya gambar korek api kayak gini sampai ke 8 kalinya gitu. Pola ke-8-nya tuh kayak gimana bisa. Atau tanpa harus gambar pun kalian bisa analisis dari bilangannya, yaitu 3, 7, 11 dan seterusnya tuh ya. Dan ini kan selalu bertambah 4 ya kalau kita lihat. Nih, tambah 4 tambah 4 tambah 4 ya. Ya udah. Tanpa harus pakai rumus pun kalian bisa lanjutin ini sampai ke 8 ya, karena relatif lebih terjangkau lah ini mah ya. Jadi ini setelah 11 pasti angkanya itu 15, terus 19, terus 23, 27, 31, 35. Nah, coba dicek dulu ini udah sampai ke 8 belum? Ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh ya udah, ini nih jawabannya, guys. Lanjut ke yang nomor 3, diketahui dua persamaan sebagai berikut. X plus 3Y sama dengan 15, 3X plus 6Y sama dengan 30. Pilih benar atau salah untuk pernyataan berikut. Ini udah sangat jelas menggunakan prinsip SPLDV ya untuk penyelesaiannya, untuk mengetahui nilai X nya berapa dan nilai Y nya berapa. Kita bisa langsung eliminasi dari persamaannya. Ini X plus 3Y sama dengan 15. Ini 3X plus 6Y sama dengan 30. Oke, cara eliminasinya kalian tinggal pilih mau eliminasi variabel yang mana. Di sini ada dua variabel ya, ada X sama Y. Kalian mau eliminasi yang mana? Terserah. Oke, di sini contohin pakai eliminasi yang X aja ya. Di sini variabelnya koefisiennya di sini 1, yang bawahnya ada ini 3 ya. Biasanya kalau gampangnya dibalikin aja. Ini kan 1 sama 3 tuh dibalik perkaliannya. Jadi ini 3 sama 1. Nah, kayak gitu ya. Kalau misalnya di sini 2 sama 4 ya berarti ini kali 4 dan 2.
gitu ya. Jadi dibaliklah si posisinya. Karena kita mau eliminasi yang X di sini ya, karena di sini 1 sama 3, maka di sini dibalik ya 3 sama 1. Lanjut. Ini jadi kaliin semuanya ya. Jadi 3X plus 9Y sama dengan 45. Yang bawah kali 1 ya seolah kayak nggak diapa-apain ya. Jadi tetap aja hasilnya kayak gitu. Sip, lihat yang di koefisien X sekarang sudah sama nilainya, sama-sama 3. Nah, kalau misalkan sama-sama positif 3 di sini, jenisnya sama, maka kalian bisa kurangkan di sini. Tapi kalau misalkan yang satunya positif, satunya negatif, nah itu harus ditambah berarti ya. Ingat ya itu catatannya. Kalau misalkan beda si jenis bilangannya, maka ditambah. Kalau misalkan sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka dikurang. Ini dikurangkan biar habis ya 3x nya. 3 dikurangi itu jadi 0, jadi nggak usah ditulis lagi. 9 dikurangi 6 jadi 3y, ini jadi 15. Jadi y sama dengan 15 dibagi 3 ya, dapat y nya sama dengan 5. Y nya udah dapat, tinggal kita bisa dapetin juga yang x nya. Kalian bisa pilih salah satu persamaan, mau yang atas ini atau yang bawahnya. Oke, pilih yang atas, misalkan ini X plus 3Y sama dengan 15. Nah, karena Y nya tadi dapat 5, jadi kita ganti nilai Y nya di sini jadi 5. 3 kali 5 sama dengan 15. X plus 15 berarti ya. Nah, berarti ini jadi 15 dikurangi 15, dapat nilai X nya adalah 0. Nah, udah dua nilai X sama Y sudah diketahui, kita bisa jawab pernyataan yang ini. Nilai X adalah 0, benar ya. Udah sesuai tadi yang ini. Nilai Y adalah 9, salah. Tadi dapat nilai Y nya adalah 5. Jadi di sini. Nah, coba kalian bisa lanjutin untuk menentukan nilai dari 10x ditambah 11y berapa ya? Apakah benar 55 atau enggak? Kalau misalkan benar ya berarti checklist di sini. Kalau misalkan salah di sini. Caranya kalian tinggal substitusi aja nilai x-nya yang di sini jadi 0, 10 dikaliin 0 ditambah 11 dikali 5 ya, karena y-nya nilainya 5 tadi tuh. Nah, kalian hitung sendiri ya, 10 kali 0 berapa, 11 kali 5 berapa, nanti dijumlahkan. Oke? Lanjut sekarang ke nomor 4. Ada ceritanya dulu. Ini toko tak ada yang abadi. Ada 2 kwitansi di sini dari Tuti dan Tommy. Kalian bisa lihat di yang kwitansi pertama yang Tuti, jumlah uangnya Rp4.000 untuk pembayaran 8 penghapus dan 12 pensil. Yang Tommy Rp5.600 untuk 16 penghapus dan 8 pensil. Baik, terus di sini toko ini menjual ada 2 gambar di bawah ini adalah salah ya, gambar di atas adalah bukti pembeliannya. Pilihlah satu jawaban yang jika kamu membeli 20 penghapus dan 30 pensil, berapakah uang yang harus dibayarkan katanya. Oke, jadi harus tahu dulu ya harga satu penghapusnya berapa dan harga satu pensilnya berapa. Kita misalkan di sini harga satu penghapusnya pakai huruf X aja lah ya. Untuk pensilnya kita misalkan Y untuk satuannya ya, harga satuannya. Sehingga kita bisa bikin persamaan yang kwitansi pertama itu jadi 8x plus 12y sama dengan 4.000 ya. Nah gitu ya, karena harga totalnya 4.000. Yang sebelah kanan yang kwitansi kedua ini 16x berarti ya, ditambah 8y sama dengan 5.600. Nah, dari 2 persamaan ini kalian bisa lakukan eliminasi dan substitusi untuk penyelesaian menentukan nilai X sama Y-nya ya. X sama Y-nya tadi adalah harga satu penghapus atau satu pensilnya. Ini 16x plus 8y sama dengan 5.600. Kita coba samain dulu si koefisiennya. Kita mau eliminasi yang X saja di sini yang lebih mudah. Ini berarti dikaliin 2 ya, ini kaliin 1 aja. Pak, kenapa enggak dibalik kayak soal nomor 3 tadi?
Sebetulnya kalian boleh ya jadi kaliin ini, misalnya yang atas dikaliin 16, di sini kaliin 8 ya, ngikutin prinsip yang tadi nomor sebelumnya, nomor 3. Tapi kalau misalkan kalian mau gunakan cara atau teknik seperti ini, akan membuat si persamaannya angkanya akan besar-besar dan akan riskan untuk sulit menghitungnya, bahkan riskan salah juga untuk kotretannya nanti. Jadi sebetulnya ya tidak harus dibalik kayak gitu. Yang penting adalah bagaimana cara kalian untuk membuat si koefisiennya itu sama. Jadi di sini Pogi kaliin di atasnya 2, di bawah 1. Kenapa di atas kali 2? Supaya hasilnya jadi 16x di sini nih. Plus 24Y sama dengan 8000 ya. Kalau dikaliin 2 semua nih. Ini lihat nih, ini 16 ya. Yang bawah sini kok ini kebuka. Yang bawah sini tetap 16 kan, karena dikaliin 1 doang. Nah gitu. Lihat sekarang koefisiennya udah sama. Jadi kalian bisa langsung kurangkan aja sini ya, karena sejenis atau sama-sama positif. 16 kurangi 16 kan jadi habis. 24 dikurangi 8 berarti jadi 16 ya. Yang ini berarti jadi di belakangnya 0, 10 kurang 4 ini 4, 7 kurang ini 2400 ya. Bener nggak? Oh iya bener. Nah gitu ya. Jadi sekali lagi pada prinsipnya untuk mengeliminasi itu yang penting si koefisiennya itu jadi sama gitu ya, si nilainya, sehingga nanti pas dikurangkan itu habis nilainya. 16 kurang 16 kan jadi 0 gitu ya. 24 kurangi 8 16Y, ini jadi 2400. Kita coba kotret lagi. Atau gini ya, Pogi agak punya sedikit tips buat ngitung angka yang besar begini. 2400 dibagi 16. Kalian bisa sederhanakan atau diperkecil ya bahasa SD-nya ya. Ini 24 sama 16 itu kan masing-masing bisa habis dibagi 8. Ini kan jadi 2, kalau dibagi 8 ini bisa bagi 8 tuh jadi 3 ya. 300 per 2 berarti di sini, atau bisa dibilang 300 dibagi 2. Ya berarti 150 enggak sih? Ya kan, jadi angkanya lebih mudah. Jadi kalian bisa sederhanain dulu tanpa harus pakai kotret-kotretan. Apalagi nanti pas ujian kan tidak boleh pakai kalkulator gitu ya. Jadi kalian bisa gunakan tips ini. Lanjut, itu untuk harga satu pensil berarti ya, karena Y-nya tadi pemisalan untuk harga satu pensil. Sekarang ke X-nya. Kalian bisa pilih salah satu persamaan. Pogi pilih yang ini aja ya. 8X plus 12Y sama dengan 4000. 8x plus 12 kali 150 ya sama dengan 4000. Kita hitung 12 kali 15. Kenapa nggak 150 Pak? Biar nggak ribetin aja sih angka nolnya, karena nggak akan nol di situ. Kalau dikaliin kotetan ini nggak terlalu ngaruh, jadi simpan aja dulu angka nolnya. Kita hitung 12 kali 5 nya kali 15. Ini 10, 1, ini 6, ini 2, ini 1, terus ini 0, 8, 180 hasilnya. Nah kalian tinggal tambahin angka 0 yang disimpan tadi ke sini. Jadi hasil dari 12 kali 150 itu 1800. Oke, lanjut. Ini 8x berarti sama dengan 4000 dikurangi 1800. Hasilnya adalah 2200 ya sih. Iya ya, 2200 ya. 2200 dibagi 8. Ini nggak muat lagi ya. Sebelah sini ya. Ini hapus dulu. X sama dengan 2200 dibagi 8. Jadi X nya sama dengan berapa ini? Dibagi 2 dulu lah ya. Bagi 2 ini jadi 4, ini jadi 11 ya. 1100 dibagi 4. Ya udah kotret ini bawah ya. Nah ya. Wayahna apa sih bahasa Indonesianya?
4 kali berapa yang mendekati 11? Kali 8 jelas di sini ya, 8. Kok kali 8 sih? Kali 2. Kali 2 ini 8. Ini 30 ya. 7 kali 4 jadi 28, dikurangi ini jadi 20. 4 kali berapa 20 ya, 5 ya. Oke. Nah, jadi 275 guys ini hasilnya. 275 perak deh. Murah banget ya. Oke, berarti nilai Y-nya sudah ada, nilai X-nya sudah ada. Kita tinggal hitung ini Y yang ini ya. Kita tinggal hitung 20 penghapus dan 30. Sendiri aja ya. 20 penghapus itu kan 20X ditambah 30 pensil, 30 Y. Nah, 20 dikali X-nya tadi 275 ditambah 30 kali Y-nya tadi 150. Nah, hitunglah sendiri lah ya. Oke, ya masa bisa lah hitung ini mah ya. Sekarang nomor 5, panjang PQ pada segitiga berikut adalah, jelas di sini segitiganya segitiga siku-siku. Maka berlaku teorema Pitagoras pada segitiga ini ya. Oke, kalau misalnya kalian hafal triple Pitagoras ini bisa langsung ya jawabannya ada di sini ya. Tapi kalau misalnya lupa, kalian bisa gunakan ini rumus Pitagoras ya, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. C ini adalah sisi yang ada di depan sudut siku-siku. Jadi yang paling pertama kalian tentukan adalah si hipotenusanya tuh yang mana. Ciri khasnya ada di depan sudut siku-siku. Ini sudut siku-sikunya yang di depannya ini adalah si C-nya. Nah, ini sisi hipotenusanya. Artinya si hipotenusanya adalah yang 26. Jadi yang C-nya ini adalah 26 kuadrat sama dengan, nah untuk A sama B-nya mah terserah mau yang sisi yang mana lah, bebas ya. Yang penting si C-nya jangan sampai ketukar. Mau 24 si A-nya, mau yang sebelah sini yang ditanyainnya, terserah untuk A sama B-nya mah ya. Bagi misalkan si A-nya ini X kuadrat dan B-nya 24 kuadrat. 26 kuadrat kan 676. X kuadrat plus ini 576. Lakukan aljabar di sini. 676 dikurangi 576 berarti ya sama dengan X kuadrat. Ini berarti jadi 100. Ini X kuadrat. Karena harus positif berarti di sini harus diakarkan si nilai 100-nya supaya hilang ini pangkat 2-nya, sehingga dapat nilai X-nya adalah 10. Ada ya di sini. Nomor 6, perhatikan gambar tiang benar berikut. Oke, di sini selintas ada 3 buah segitiga siku-siku ya. Nih, berarti kaitannya sama Pitagoras lagi nih. Tiang bendera disangga oleh 3 tali yang sama panjang supaya tidak mudah jatuh. Setiap tali diikatkan setinggi 20 meter pada tiang bendera dan diikatkan pada 3 pasak ABC sejauh 15 meter dari tiang. Panjang minimal tali yang dibutuhkan untuk menyangga tiang bendera adalah, oke, perhatikan nih kalimatnya. Tadi jarak dari tali diikatkan setinggi 20 meter. Tali diikatkan di sini ya, nih ikatkannya sini setinggi 20 meter. Artinya dari sini sampai sini itu 20 meter, guys. Ini 20 ya. Oke. Terus diikatkan pada pasak ABC sejauh 15 meter dari tiang. Jadi di sini maksudnya nih 15, di sini 15 dan di sini juga 15. Nah, yang ditanya adalah yang panjang talinya ini ada 3 ya. Satu yang ini kalau diwarnain biru, pokoknya ini panjang talinya itu. Jadi ada 3 ya. Ya udah, kita pilih satu segitiga aja untuk dijadikan sebagai fokus kita. Ini 15, di sini 20, dan yang ditanyain tuh sebelah sininya ya, si X-nya itu berapa panjangnya. Nanti tinggal dikaliin 3 nggak sih kan, karena ini ada 3 buah si segitiganya atau talinya itu ada 3 di situ. Oke, kita gunakan rumus Pitagoras boleh, atau mau pakai triple Pitagoras silakan.
Pokoknya pakai konsep Pythagoras ini aja. Oke, sekali lagi, untuk menentukan atau perhitungan Pythagoras itu tentukan dulu hipotenusanya yang mana atau si C-nya tuh yang mana. Depan sudut siku-siku ya, ini siku-siku sebelah sini, berarti depannya ini si hipotenusanya. Berarti si C-nya adalah si nilai X ini. X kuadrat sama dengan, nah A sama B-nya mah terserah. Ini misalkan 15, B-nya 20, berarti X kuadrat sama dengan 225 plus 400. Dapat jadi 625, sehingga dapat nilai X-nya adalah 25. Nah, untuk satu talinya itu butuh 25 meter minimal. Ini 25, karena ada 3 ya tinggal kaliin aja 3 ya. 25 dikaliin 3. Hitung sendirilah ya. Itu jawaban nomor 6. Nomor 7. Ibu sedang membuat seteko teh manis. Dia menambahkan beberapa sendok gula pasir ke dalam teko, kemudian mengaduknya. Untuk memastikan apakah rasanya sudah manis, ibu ngambil sesendok teh manis lalu mencicipinya. Sampel dari cerita tersebut adalah sampel itu artinya bagian kecil dari keseluruhan untuk mewakili kumpulan tersebut tuh seperti apa gitu ya gambarannya. Kayak misalnya air laut tuh asin nggak ya misalkan, ya kita tinggal cicipin aja separohnya gitu kan, nggak usah ngecek semua air laut kita minum gitu ya, itu nggak jelas banget ya, itu kan akan merepotkan sendiri. Sama kasusnya kayak gini nomor 7. Jadi tinggal analisis saja ya, seteko teh manisnya nggak mungkin ya, ini populasinya gitu, populasi ini mah. Kalau keseluruhan tuh gula pasirnya kayaknya enggak deh, gula pasir mah ya, teko enggak gitu ya, apalagi ini teko mah gede. Gula pasir atau sesendok teh manis, jelas sesendok teh manis tadi ya, kan kita mau ngecek dia manis atau enggak ya, sesendok teh manisnya itu yang akan kita cek. Gula pasir mah untuk membantu bikin manisnya ya. Jadi ini jawabannya yang dodol. Lanjut nomor 8. Perhatikan grafik di bawah ini. Grafik di atas menunjukkan suhu udara di daerah A selama 1 minggu. Pernyataan yang benar adalah suhu terendahnya 27 derajat Celcius. Salah ya, lihat di sini. Ini terendahnya itu di hari Minggu di suhu 29 ya, jadi bukan 27, ini jelas salah. Suhu tertingginya pun di sini ini ya 34, nggak nyampe 35, ini salah juga. Perbedaan suhu terbesarnya adalah 5 derajat. Nah, ini buat ngeceknya yang perbedaan terbesar gitu, lihat yang nanjaknya paling panjang atau turunnya paling panjang. Ini jelas yang sebelah sini nih ya, turunnya yang paling panjang dibanding yang lainnya. Artinya itu perubahan atau perbedaan terbesar di situ. Kalau di sebelah sini ini cuma segini ya, bandingkan sama ini yang panjangan ini atuh ya, jadi ini bukan. Kalau ini yang nanjak pun enggak juga ya, lebih panjang ini atau jelas ya, jadi yang sebelah sini dong yang kita fokuskan. Nah, sekarang gimana cara ngukurnya? Perbedaannya itu bener gak nih 5 derajat? Ini kan 34, di sini 29. Kita hitung selisihnya ya. Selisih itu artinya kurangkan bilangan terbesar dengan terkecil. Bilangan terbesarnya kan 34 ya, berarti dikurangi 29 ya, berarti 5 dong ya. Nah bener nih jawabannya. Jadi ini yang C kemungkinan. Kenapa nggak yang D? Karena suhu tidak berubah pada hari Rabu sampai dengan hari Jumat. Yang berubah-ubah guys nih ya, Rabu ini nggak berubah sih, pas kesininya nih berubah-ubah ya, pas ke hari Jumatnya tuh turun. Jadi salah yang B. Nomor 9, hasil ulangan matematika kelas 9Z disajikan dalam tabel berikut. Kalian bisa baca sendiri. Siswa yang memperoleh nilai kurang dari rata-rata harus ngikut remedial. Tentukan banyak siswa yang ikut remedial. Oke.
patokannya di sini kan harus tahu dulu nilai rata-rata. Lihat sini, kalau misalnya untuk menentukan nilai rata-rata atau pagi misalkan pakai X bar situ simbol rata-rata, 5 nilai 5 itu ada 4 orang, berarti kita kalikan dulu 5 dengan 4 ya. Tambah nanti 6 kali 5, tambah lagi 7 kali 7, tambah lagi 8 kali 13, atau enggak usah sini lah ya, ini aja langsung aja sini lah 20 ya. Ini 30 kaliin yang 49, ini 8 kali 13 berapa ya, 4284 ya, kok 84, 104. 9 kali 6 54, 10 kali 5 50 ya. Nah, kita jumlahin semua yang tadi itu 20 tambah 30 ditambah 49 tambah 104 ditambah 54 ditambah lagi 50, nanti dibagi dengan frekuensinya banyaknya ya. 4 tambah 5 tambah 7 ya. Nih 4 tambah 5 yang ini ya. 4 tambah 5 tambah 7 tambah 13 tambah 6 tambah 5 ya. Kita coba cek ya, 50 ini jelas, 50 tambah 50 100 ditambah, oh ya kotret lah berarti ya, 104 ditambah 49 dulu, berarti ini jadi 13, ini 5, 153 ditambah 54 7 10 207 tadi ditambah dengan 100 ya, tadi nyimpen yang ini sama ini 100 kan, jadi 307 dibagi dengan 4 tambah 5 9, 9 tambah 7 16, 16 tambah 13 29, 29 tambah 6 35, 35 tambah 5 40. Oke, kita kotet lagi, 307 dibagi 40. Salah ngitung gak sih? Tar. Enggak sih, ya udahlah lanjut ya. Kali 9 coba, atau kali 8. 40 kali berapa yang mendekati 307? 40 kali 8 32, ini ya pasti 320. 40 kali 7 0 280 kali 7 berarti ya 7, ini 280 dikurangkan ini 7, 10 kurangi 8 2 ya 27 sini. Oke, ini pasti koma ya, 7, sekian atau 270 lah, nggak apa-apa, satu angka di belakang koma ya kita hitung. 40 dikali 6 nggak sih, karena 240 ya, 240 dikurangkan di sini 30 dan seterusnya, 7,6 lah si rata-ratanya ya. Nah, ini nggak harus tuntas pun nggak apa-apa sih sebetulnya ngitung rata-rata, karena kita mau menentukan banyak siswa yang di bawah rata-rata. Di sini yang di bawah nilai 7,6 itu berarti kan nilai 7, nilai 6 sama nilai 5 ya, itu yang di bawah dari 7,6. Kalau 8, 9, 10 mah kan di atasnya ya, jadi enggak. Sehingga banyak siswa yang kurang dari rata-rata. Berarti ini nih jumlahnya nih, 4 ditambah 5 ditambah 7. Nah, berapa tuh? Ada 16 kan ya. Itu nomor 9. Nomor 10. Diketahui data perolehan nilai pelajaran bahasa Inggris adalah inilah ya deretan bilangannya. Pilih benar atau salah untuk pernyataan berikut. Di sini ngomongin tentang kuartil semuanya. Berarti kalau mau nentuin nilai kuartilnya itu di mana, wajib diurutkan terlebih dahulu ya. Biasanya sih diurutkan dari yang terendah dulu sampai ke tertinggi. Ini jelas angka 3 dulu ya, kita tulis 3, terus kemudian ke sini. Ini udah berurutan yang belakangnya mah ya. 4, terus 4, 5, 5, 6, 6-nya ada 4 ya. Itu 2, 3, 4, 7, 7, 8, 9. Dah.
Kita coba tentuin dulu nilai kuartil tengahnya, itu yang paling gampang. Di sini hitung dulu ini ada berapa banyak nih, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Ada ganjil nih, berarti angkanya tidak harus enggak ya, angkanya pas nih tengah-tengahnya ya. 1 2 3 4 5 6 berarti di sini ya. Terus 1 2 3 4 5 6. Nah, angka 6 ini jadi senternya atau nilai tengahnya nih. Nah, nilai tengah ini tuh bisa dibilang sebagai mediannya ya. Kalau kita ngomongin kuartil, ini tuh termasuk kuartil tengahnya atau Q2. Kuartil 2 atau kuartil tengah ya. Si 6-nya ini. Nah, untuk nentuin bawahnya, berarti di sebelah kirinya nih yang terkecil kan tadi ya, sebelah kiri ya. Berarti cari tengah-tengahnya. Ini tengah-tengahnya itu di antara 4 sama 5 enggak sih ya? Nah, sini ya, tengah-tengahnya ya. Berarti kita harus jumlahin dulu angka 4 dan 5 ya, karena tidak ada angka tengah-tengahnya ngepas di situ. Jadi di sini untuk Q1-nya sama dengan 4 ditambah 5 nanti dibagi 2. 9 ya dibagi 2 berarti 4,5 untuk Q1. Terus yang Q3-nya atau kuartil atasnya berarti di sebelah sini ya, tengah-tengahnya nih. Nah, kita harus jumlahin 7 sama 7. Berarti jadi Q3-nya sama dengan 7 ditambah 7 nanti dibagi 2, atau hasilnya adalah 7 ya, 14 bagi 2. Jadi kuartil bawahnya 4,5, kuartil tengahnya adalah 6 dan kuartil atasnya adalah 7. Di sini yang jawabannya sesuai. Nilai kuartil bawahnya 4 ya salah ya. Kuartil tengahnya 6,5 juga salah. Kuartil atasnya benar 7. Dah, gitu. Lanjut nomor 11. Diketahui data sebagai berikut: 7 8 8 9 4 3 7 9 5 7 6 5 6. Pilih dua pernyataan yang benar dari pernyataan berikut. Mediannya 6, modus 7, median 7, kuartil 3 9. Ini berarti harus ngecek ke semuanya ini ya, satu-satu dari mean dulu atau rata-rata. Cek rata-rata ya. 7 tambah 8 langsung aja lah ya. 7 tambah 8 15. 15 tambah 8 23. 23 ditambah 9 32. 32 tambah 4 36. 36 tambah 3 39. 39 tambah 7 46. 46 tambah 9 55. 55 tambah 5 60. 60 tambah 7 67. 67 tambah 6 73. 73 tambah 5 78. 78 tambah 6 84 ya. Jumlahnya 84 dibagi banyaknya ya. Ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Ya udah tinggal potret. 84 dibagi 13. 13 kali berapa? Kali 8 kali 8 kelebihan kali 6 kali 7 kelebihan juga ya, kali 6 berarti 6 kali 6. 6 kali 3 18, simpan satunya. 6 kali 1 6 tambah 7 yang tambah 1 jadi 7 ya. Kurangi ini berarti jadi 14 kurangi 86. Nah, bakal koma ini mah ya. 6, tambahin 0 sini, 13 kali 8 berarti 60 kali 5 enggak, kali 4 ya. 4 kali 3 12 52. Ya dari sini pun udah kelihatan kalau si meannya itu bukan 6 ya. Di sini kan dia bilang meannya itu atau rata-ratanya itu 6 doang. Di sini kan udah sampai ke 6,4, artinya dia meannya nggak akan jadi 6. Ini salah ya, jadi nggak usah dicek. Yang pernyataan pertama ini salah. Modusnya 7. Kalau modus itu tentu harus cari atau lihat angka yang sering muncul di situ. Ini ada 7 tuh ada 3 kali munculnya. Kalau 8 cuma 2, 9 ada 2 juga, 4 ada 1, 5 ada 2, 6 ada 2. Nah ini benar ya,
Jadi 7 sih modusnya. Cek. Median. Kalau median berarti kan harus urutkan dulu datanya dari yang terkecil dulu biasanya ya. Jadi di sini yang terkecil itu 3, tandain dulu dia udah ditulis. 4, tandain lagi, terus 5 nya 2 kali ya, terus 6 nya 2 kali, 7 nya 3 kali, 1 2 3, 8 nya 2, 9 nya juga 2. Nah tadi tuh ada 13 ya, coba pasin lagi tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Berarti bagian tengahnya itu kalau 13 bagi 2 kan 6 ya, berarti kesini 6, kesana 6. Nah ini si mediannya ya, nilai tengahnya. Jadi dia median tuh membagi datanya jadi 2 gitu ya. Jadi di sini ada 6 datum, di sini juga ada 6. Sehingga ini mediannya adalah 7. Bener juga ya. Ya udah otomatis yang pernyataan terakhir itu udah jelas salah karena di sini cuma disuruh pilih 2 aja. Tapi kalau misalkan mau ngikutin buat nyari Q3, ya Q3-nya itu berarti kita lihat di sebelah sini ya. Tengah-tengahnya berarti di sebelah sini karena ini datanya genap jadi nggak ada angka yang pas di tengah-tengah. Sehingga kita harus bagi dulu 8 tambah 8 ya bagi 2 untuk nyari Q3 nya. Berarti ini 8 dong ya. Udah berarti ini jawabannya harusnya 8 si Q3 nya. Sementara di sini kan 9 nya, jadi otomatis dia salah. Nomor 12, berikut ini pernyataan-pernyataan yang memiliki nilai peluangnya 0 kecuali. Nah kalau misalkan kecuali ya berarti peluangnya yang tidak 0 ya. Kalau peluangnya 0 itu adalah kejadian yang mustahil. Catat ya, peluang 0 itu ini adalah kejadian mustahil. Nah kalau misalkan ada kata kecuali berarti kita harus cari tahu kejadian yang mungkin atau pasti. Oke, kita sortir ya sekarang di sini. Ayam melahirkan, ini mustahil ya, berarti ini bukan jawabannya. Bumi berbentuk datar juga enggak, bumi mau bulat. C, setiap siswa mendapat peringkat 1 di kelasnya. Ini nggak mungkin juga ya, misalnya dalam satu kelas ada beberapa orang yang nggak mungkin semuanya ranking 1 gitu ya, jadi harus ada satu yang punya. Tapi ini bisa juga sih ya. Yuk kita lihat dulu. Bilangan genap yang habis dibagi 2. Semua bilangan genap pun pasti dibagi 2, ini pasti nih. Jadi yang D ya kira-kira. Jadi yang C itu nggak umum juga sih ya, masa semuanya setiap lagi ya di situ bilangan. Jadi gitu. Yang nomor 12. Nomor 13, sebuah wadah berisi 15 kancing merah, 12 hijau, dan 13 putih. Jika satu kancing akan diambil secara acak, peluang terambil kancing yang bukan warna putih. Ya, kalau buat nentuin peluang gampang ya. Yang bukan warna putih di sini kan berarti tinggal warna yang merah dan yang hijau. Ya, kejadian yang dimaksudkan berarti yang merah sama hijau ya, jumlahnya itu ada 27 ya, 15 tambah 12. Ini 27 dibagi keseluruhannya. Tadi kan merah sama hijau itu 27, nah tinggal tambahin 13 ya. Jadi 27 tambah 13 itu cokotret ya. 10 di sini 40 ya, jadi 27 per 40. Nah, itu ada jawabannya di nomor 13 yang C. Lanjut nomor 14, Paugi melemparkan 2 buah dadu bersamaan. Peluang munculnya mata dadu berjumlah kurang dari 5. Ingat lagi ruang sampel atau banyaknya kemungkinan kejadian ketika kita melemparkan dadu itu totalnya itu ada 36 ya. Untuk NS nya ini ada 36 kemungkinan. Jadi kalau misalkan mau dicacah satu persatu apa aja gitu ya, jadi bisa aja dadunya tuh muncul angka 1 dan 1 kan ya, bisa 1 sama 2, 1 sama 3, 1 4,
15, 16, terus 21, terus ya ini sampai ke terakhirnya tuh 6 sama 6, dan totalnya ini ada 36. Ya ini hanya ya hafalan ya sifatnya untuk yang menentukan si ruang banyaknya ruang sampel pelemparan 2 buah dadu. Nah kalau misalkan mau ditanyanya tuh peluang kejadian munculnya mata dadu berjumlah kurang dari 5, berarti jumlah yang kurang dari 5 itu contohnya ya kayak misalkan angkanya 2 gitu ya, bisa jadi kemungkinan munculnya itu kan 1 sama 1 yuk. Bisa muncul angka 2, angka 3. Kalau 3 kan kombinasinya 1 sama 2, 2 sama 1 kan nih. Kalau misalkan 3 tuh udah nggak ada lagi ya. Terus 4 itu bisa 1 sama 3, 2 sama 2, dan 3 sama 1. Udah ya. Jadi jumlah atau bilangan yang kurang dari 5 untuk pelemparan 2 buah dadu itu hanya angka 2, 3 sama 4, dan itu diwakili dengan kombinasi mata dadunya tuh bisa angka 1 sama 1 ya, ini untuk angka 2 gitu ya, atau jumlahnya itu 2, terus jumlahnya 3 ini 1, 2 dan 21, dan terakhir ini jumlahnya 4 ya, 1, 3, 2, 2 dan 3, 1. Nggak ada lagi angka yang atau kombinasi yang lain selain ini. Pak kalau misalkan 5 nggak dihitung ya kan, di sini tulisannya kurang dari 5 ya, berarti yang jumlahnya 5 tidak dihitung ya. Yang kita hitung atau kita mau cari tahu tuh peluang yang jumlahnya itu kurang dari 5. Nah berarti kalau misalkan udah nemuin banyaknya kemungkinan, ini kan ada 6 ya, ini kejadiannya tuh bisa 11, 212, 21, 13, 22 dan 31. Berarti banyaknya kejadian yang dimaksudnya itu hanya ada 6. Nah untuk peluangnya berarti peluang kejadiannya itu NK per NS, atau NK nya tadi adalah 6, NS nya ada 36. Sederhanain ya, wajib ini 6 sama 36 kan bisa sederhanain jadi 1 per 6, dua-duanya dibagi 6, jadi yang ini jawabannya. Nomor 15, manakah pernyataan yang benar? Balok rusuknya ada 6 sedangkan kubus ada 12. Balok itu secara pengetahuan ya, ini balok tuh ada 12 juga ya rusuknya tuh. Rusuk tuh maksudnya apa? Ini misalnya ini ada gambar balok nih. Ya maaf nih nggak rapi-rapi banget si baloknya. Jadi hitung banyak tulangnya yang ada di situ tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 yang ini. Ada 12 ya. Jadi untuk balok maupun kubus itu sama-sama 12. Jadi pernyataan yang pertama ini salah. Yang B, sisi kubus ada 6, betul ya, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah itu ada 6. Nah, dan berbentuk persegi panjangnya salah nih ya. Kalau kubus tuh bentukan sisinya itu persegi semua ya, ini ada panjangnya jadi salah deh ini. Yang C, sisi balok ada 6, benar, berbentuk persegi panjang, benar. Yang sama besar, bisa jadi iya, bisa jadi enggak sih. Tapi enggak deh, enggak bisa. Bes panjangnya pasti beda-beda. Kalau persegi panjangnya, misalkan persegi panjangnya ini, terus panjangnya itu sama kayak ini pun harus sama. Nggak mungkin ya, nggak mungkin. Yang C ini salah. Beda-beda biasanya ya, yang persegi panjang atau beda lah. Nah, berarti udah yang D jawabannya, bidang diagonal pada kubus bentuk persegi panjang ini benar. Contoh bidang diagonal nih ya, ini pergi gambar kubus, nah kurang lebih beginilah gambarnya ya. Nah terus bidang diagonal itu maksudnya adalah nih contohnya nih ya, ini salah satu ya bidang diagonal tuh ya, jadi kayak perosotan gitu. Nah gitu, ini bidang diagonal namanya, dan bentuknya itu persegi panjang. Kenapa? Karena panjang yang ini itu akan beda dengan yang ini lebih panjang sedikit ya dibanding yang ini, maka dia disebutnya persegi panjang, sehingga jawabannya yang D. Lanjut nomor 16, perhatikan gambar berikut. Pada gambar berikut atau tersebut terdapat beberapa bidang yang akan dihilangkan sehingga tersisa bidang yang lainnya untuk dijadikan jaring-jaring balok. Bukan balok nih ya, ini tipe nih, harusnya kubus ya.
kubus. Berdasarkan informasi di atas, pilih dua pernyataan yang benar dari pernyataan berikut. Yang pertama, bidang yang dihilangkan adalah nomor 2 dan 4. Kita andaikan ini hilangkan yang nomor 2 dan nomor 4. Nah, ini bakal jadi kubus atau enggak ya? Bayangkan kalau kalian mau ini sebagai alasnya boleh. Ini yang nomor 5, misalkan alasnya ini kan mesti kebentuk jadi dinding kiri dan kanan. Yang ini nomor 3 sama 6. Ini depan, ini belakang, ini depannya. Yang nomor 7 depan, ini sebagai tutupnya. Ini bisa ya. Jadi ini benar. Lanjut, kalau misalkan nomor 5 dan 6 yang dihapus, ini enggak ada misalnya, ya jadi kepisah lah ya. Nggak mungkin ini jadi kubus kalau dibikin ya, ini jadi copot lah ininya. Nomor 3 dan 6 kalau dihilangkan berarti, nah yang nomor 4 jadi copot ya. Ini nggak nyambung ya, jadi ini salah ya nomor 3 dan 6. 1 sama 7, nah ini bisa ya, udah berarti jawabannya yang ini. Nomor 17, Hana akan membuat kerangka balok berukuran 20, 15, dan 10. Hana nyediain kawat sepanjang 9 meter. Berdasarkan informasi tersebut, pilih dua pernyataan yang benar dari pernyataan berikut. Baik, nomor 17 ini kalian bisa bayangkan atau bikin gambar baloknya untuk bisa menentukan panjang kerangka ya, atau kerusuknya dengan lebih logis tentunya. Jadi lihat sini, kalau misalnya untuk panjang yang 20 cm ini kan panjang sebelah sini ya, nih yang ditandain warna biru itu kan sebanyak 4 ya. Jadi untuk panjang kerangka atau singkat di sini PK ya, jadi 4 kali panjang ditambah lebarnya pun yang 15 ini lebar sebelah sininya ya. Ini lebar nih ada 4 juga kan, jadi 4 lebar ditambah dengan tingginya pun ada 4 nih ya, 4T. Nah, jadi kalian bisa bikin rumus sendiri ya tanpa harus hafalin sebetulnya. Nah, kalau misalkan udah ketahuan prinsipnya kayak gini, tinggal dihitung aja. Berarti panjang kerangkanya untuk satu buah balok itu tuh butuh 4 kali 20 ditambah 4 kali lebarnya tadi 15 tambah 4 kali 10. Ini berarti 80 ditambah 60 ditambah 40 jadi 180 total yang dibutuhkan ya cm nih. Panjang kerangkanya untuk bikin satu buah balok minimal 180 cm. Berarti pernyataan yang benar di 1 dan 2 itu yang benar yang 2 ya, ini bukan 108 ya, ini salah. Yang pertama yang benarnya 180. Terus pertanyaan berikutnya, banyak balok yang bisa dibuat dengan kawat yang tersedia adalah 4 buah. Gimana cara taunya? Dari sini, ini kan Hana punya 9 meter ya. 9 meter itu kalau dikonversi ke cm itu turunnya 2 kali ya, meter ke cm tuh jadi nambah nolnya 2, jadi 900 cm kawat yang tersedia. Tadi kalau misalkan buat bikin satu balok tuh kan butuh 180 nih. Nah, berarti tinggal dibagi aja ya, 900 dibagi 180. Nolnya dicoret, 90 bagi 18 itu 5 ya. Ya udah, berarti bisa bikin balok 5 buah gitu, yang pas banget itu. Sip. Jadi nomor 17 yang ini. Nomor 18, Salman membuat kerangka balok yang terbuat dari kerangka kawat. Nah, ini sama kayak nomor 17 sebelumnya ya. Ya, ini kawat yang tersedia 8,16 meter. Ukuran baloknya 12 kali 8 kali 4 cm. Ya. Tadi udah dijelasin di penjelasan nomor 17 kalau panjang kerangka dengan logika yang tadi yang sebelumnya bikin gambar balok itu kan, jadi panjangnya itu ada 4 ditambah lebarnya pun ada 4 ya. 4L ditambah 4T. Jadi pertama kali kita tentuin dulu si panjang kerangkanya. Jadi 4, panjangnya 12 ya. Tambah 4 kali lebarnya 8, tambah 4 kali tingginya 4 lagi. Ini 48 tambah 32 ditambah 16, berarti totalnya ini adalah 48 tambah 32 80. 80 tambah 16 berarti 96.
Jadi untuk satu buah balok butuh 96 lah untuk panjang yang kerangka yang digunakan. Jadi yang pernyataan pertama ini benar ya, yang kedua ini salah, yang 108 ya bukan ya. Sekarang banyak balok yang bisa dibuat, tinggal dibagi aja ya. 8,16 ini meter ya, ubah ke cm tuh kan turunnya 2 kali, berarti kali ini 100, jadi ini 816 cm ya. Tinggal bagi jadi 816 per 96 dibagi 3 ya sana ya. Kerja dulu lah, sabar. Bagi 3 ya, 81 bagi 816 bagi 3, 1 ya 2 6, ini 21 berarti sini 7 ini 21 turun 6 nya 272 per 96. Sekarang bagi 3 ya, bagi 3 3 terus di sini 9 turun 6 nya masih 32 ya. Kita nyicil aja ya, nggak usah langsung dibagi 96 pun nggak apa-apa. Kalau misalkan emang bisa langsung bagi 96 mah enggak. Oke, cicil ini dibagi 3 dulu. Nah sekarang 272 sama 32 masing-masing kita bagi 2 lah ya. 272 bagi 2, 1 di sini 2, ini 7, terus di sininya berarti 3 ya, jadi 6, 3 apa ini 1 turun 2 jadi 136 per 32 bagi 2 berarti 16, bagi lagi bagi 2, 136 bagi 2, 6 di sini 12, di sini 16 berarti 68 per 8. Sekarang kita bisa langsung enak baginya, angkanya udah relatif kecil. 68 bagi 8 ya, 8 kali berapa mendekati 68 kali 8 ya, 64. Di sini sisa 4 koma, biar bisa tambah 0 di sini jadi 40, 5 kali 8 40 ya, berarti di sini 0, jadi 8,5 jawabannya. Sehingga kalau misalkan begini gimana ya, di sini nggak memenuhi yang ini, nggak memenuhi ini juga gitu ya. Ya kita bayangkan aja kalau misalkan banyak balok yang bisa dibuat tuh 8,5 buah. Kalau 8,5 buah tuh kan nggak ideal, berarti hanya separohnya gitu. Ada yang nggak jadi satu buah balok sempurna. Jadi total yang bisa dibuatnya adalah 8 aja ya, ini kan hanya 8 yang bisa dibuat gitu ya. Sisanya kan 0,5 ya, nggak cukup buat bikin satu buah balok lagi. Jadi yang paling benar adalah yang ini ya, bukan yang 9. Sip, gitu yang nomor 18. Nomor 19, perhatikan gambar. Ini ada balok ya, tersusun dari kubus-kubus satuan. Nah, ini mau dicat pinggirannya. Ya bayangin aja, ini ada tumpukan kubus yang membentuk suatu balok. Kemudian di pinggirannya, atas, kiri, kanan, depan, belakang, bawah pun itu dicat. Nah, banyak kubus satuan yang terkena cat pada satu sisinya aja. Jadi ini kubus itu yang sinilah ya, yang pojokan inilah misalnya nih. Ini akan tercat bagian depannya, bagian kanan, dan bagian atasnya. Ini sorry, jadi pakai ini aja lah. Bagian sini ya. Enggak deh, pakai apa ya? Oh ini nih, pakai stabilo. Yang depannya, atas, dan kanan. Berapa sisi yang kecat? Itu ada 3 ya. Depannya, depan, atas, sama kanan. Di sini yang ditanyain itu hanya satu sisi aja. Jadi yang ini tidak termasuk kubus yang tercat satu sisinya aja. Bahkan yang di sebelah kanannya pun ini ini yang ini ya, yang sebelah sini yang pakai warnain kuning, itu ada 2 ya, depannya sama atasnya ada 2 sisi yang ngecat, jadi itu tidak terhitung. Logikanya pasti yang ini nih yang akan tercatnya
hanya sekali nih. Kubus yang ini nih, yang berjejer sini 3 nih, itu kan kehalangin atasnya, kiri dan kanannya pun kehalangin, dan bawahnya pun kehalangin. Jadi hanya satu sisinya doang, di sisi depannya. Itu ada 3 tuh ya, kita hitung ada 3. Terus yang ini ya, yang atas nih, di atas nih ada 6. Terus sebelah kanan ini 2. Ini mirroring ya, yang depan ini kan 3, yang bagian belakangnya pun 3. Jadi di sini kita bisa hitung ada 3 ditambah 3 ya, depan ini sama yang belakangnya. Terus ditambah lagi yang atasnya ini ada 6 ya, yang atas dan juga bawah ya, 6 tambah 6 ya, yang bawah pun sama, yang bawah sini, bawah kubusnya tuh yang nggak kelihatan dari gambar ini, ada 6 juga di bawahnya. Plus terakhir yang ini nih, yang cuman 2 tuh, sebelah kanan dan kirinya, berarti ya 2 plus 2 gitu. Jadi ini tambah ini, jadi 6 ditambah 12 tambah 4. Nah hitung sendiri ya hasilnya berapa tuh. Nomor 20, sebuah ruangan berbentuk balot akan dicat dindingnya ya. Ukuran panjang, lebar, tingginya adalah 6, 5, dan 4. Luas dinding yang akan dicat. Logikanya misalnya nih, ini ada ruangannya, bentuknya tuh persegi panjang. Kita abaikan persegi panjang, bentuknya tuh balok. Abaikanlah ada pintunya, ada jendelanya. Kita anggap di sini nggak ada keterangan itunya ya. Jadi kita anggap dindingnya aja. Dindingnya itu berarti yang sebelah sini ya, kanan, kiri, depan, belakang ya. Atas bawah itu jelas tidak dicat karena itu bukan bagian dari dinding, itu mah atap dan lantai. Berarti kalau misalnya di sini panjangnya 6, ini 6, ini 5, dan ini 4. Nah berarti untuk luasnya yang kena cat itu atau dicat dindingnya itu adalah bagian sini. Ini kan persegi panjang tuh, 5 kali 4 ya, luasnya itu kan panjang kali lebar ya, 5 kali 4 tambah 5 kali 4 lagi ya sebelah sininya nih, sama ditambah lagi ini depannya itu 6 sama 5, 6 sama 4, sorry ini persegi panjang ini ya, itu tambah 6 kali 4, dan juga yang belakangnya sama ya, 6 kali 4 juga. Nah gitulah ya. Yang atas yang 5 kali 4, 5 kali 4 kan 20, ditambah 20 ditambah yang bawahnya 6 kali 4, 24 tambah 24. Ya udah, ini 40 ditambah 48. Alias jawabannya jawab sendiri ya, nomor 20. Lanjut nomor 21, sebuah balok mempunyai luas permukaan 412 cm persegi. Jika panjang baloknya 10, lebar baloknya 8, tinggi baloknya berapa? Ini merupakan pengaplikasian aljabar gitu ya di konsep luas permukaan. Ingat lagi, rumus luas permukaan balok itu adalah 2PL tambah 2 PT, sama aja sih ya, 2PT tambah 2LT. P itu panjang, L itu lebar, T itu tingginya. Nah sekarang luas mukanya itu kan diketahui 412. Nah tuliskan itu di bawah si rumus tadi, LP nya tuh 412 ini nih. Terus kemudian 2 kali P nya kan tadi diketahui 10 ya, 10 kali lebarnya itu 8 ditambah 2 kali panjangnya 10, tingginya nggak tahu ya, tulis lagi WT di sininya, ditambah 2 kali lebarnya 8, T nya juga nggak tahu berapa tadi ya. Sip, kita rapi-rapiin dulu. Ini yang 2 kali 10 kali 8 kan berarti jadi 160 ya. Terus yang sebelahnya 2 kali 10 20 kali T jadi 20 T, ditambah 2 kali 8 16 kali T jadi 16 T. Ini 412 dikurangi 160 ya, biar angka ini ketemu dengan angka lagi. Terus 20 T tambah 16 T kan berarti jadi 36 T. Ini berarti jadi 412 kurang 160 berapa?
160. 2, 1 kurangi 6, 5. 3 dikurangi 1, 2. Jadi 252. 252 sama dengan 36T ya. Berarti kalau gini 252 dibagi 36 kan ya. Nah, oke, kita gunakan trik perkecil lagi ya. Dibagi 2 lagi aja. 252 dibagi 2 dulu. Ini 1, 2, terus ini 5, di sini 2, 2 kali 2 4, di sini jadi 12, 6 ya. 6 kali 2 12, ini 0. Jadi 126 per dibagi 2 jadi 18 T. Lanjut lagi, coba kita bagi 6 ya. 126 nya bagi 6. 126 bagi 6. 2 ya, 12 berarti sini ya. 6 ini 1, 21. 21 per 18 bagi 6 3 ya. Nah, udah 21 bagi 3 jadi 7. Oke. Langkah ini sebetulnya kalian bisa langsung proses pas 252 dibagi 36. Kalau tahu jawabannya langsung 7 gitu ya, ya lebih ringkas ya. Tapi ini mah trik yang bisa kalian gunakan ketika nanti pas ujian. Kalau misalkan kesulitan kayak gini, kalian bisa lakukan proses penyederhanaan supaya angkanya nggak terlalu besar dan mudah untuk di proses pembagiannya, gitu ya. Jadi nomor 21 jawabannya 7. Nomor 22, perhatikan kerangka kubus, balok, limas, alasnya persegi, dan prisma segitiga sama sisi berikut ini. Oke, gambarnya kayak gini. Jika disediakan kawat sepanjang 4,5 meter untuk membuat kerangka 4 bangun ruang di atas, panjang kawat yang tidak terpakai berapa? Ya, ini logikanya kita harus hitung dulu semua panjang rusuknya untuk masing-masing bangun ruang ya. Ada kubus, ada balok, sama terus limas dan sama prisma. Oke, nanti tinggal 4,5 meter ini dikurangi dengan panjang rusuk yang dibutuhkan untuk bikin 4 bangun ruang ini. Untuk yang kubus dulu ya. Kubus itu kan ada 12 rusuk yang sama panjang, sehingga untuk panjang total rusuknya untuk kubus itu adalah 12 kali 8 berarti ya. Karena ini panjang rusuk yang satunya itu 8. 12 kali 8 itu 96 ya. Oke. Itu yang kubus. Sekarang balok. Balok dia butuh berapa nih? 16 ya. 16 nya ada 4, berarti kita kotret aja 16 kali 4, nanti ditambah dengan ini 8 nya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Ada 8, jadi 8 kali 8 di sini ya. Kita hitung dulu 16 kali 4 tuh berarti 64 ya. 64 tambah 64 lagi. Jadi 128. Itu yang balok. Lanjut yang limas. Limas segitiga, limas segi 4 beraturan, semuanya tuh 8 ini ya. Ini 8, ini 8, 8, 8. Kenapa semua kelilingnya ini 8? Karena dibilang dia prisma limas yang alasnya tuh persegi. Jadi panjang sisinya pun yang sama ya. 8 semua, terus ini juga 8. Jadi 8-nya itu ada sebanyak 8 ya, yang tegaknya ada 8, 1 2 3 ada 4 maksudnya. Yang bawahnya ini ada 4 juga, jadi totalnya ada 8. Jadi 8 kali 8 lagi, yaitu 64 untuk limas. Prismanya ini ada semuanya panjangnya 8 ya. Jadi ini harus kita tinggal hitung aja ya panjang berapa banyak yang 8-nya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Jadi ada 9 kali 8 lah, jadi 72. Nah total berarti 96 tambah 128 tambah 64 tambah 72 kalian 96 tambah 64 kayaknya enak nih limbahnya. 6 tambah 4 kan 10, tambahin 1 ke situ berarti 17 ya. Enggak, 16. 160 ditambah 128 tambah 72, belakangnya kan 10 kan. 10 tambah 1 ini 10 lagi 200 ya. Nah total berarti ada 360 cm untuk membuat 4 buah bangun ruang ini. Nah kalau disediain kawatnya 4,5 meter alias 450 cm ya.
Kalau dikonversi dari meter ke senti, nah tinggal kurangin aja sama 360 yang kepake nih. Jadi 0, 15 kurangin 6 jadi 9. Ya udah, berarti jawabannya 90 yang tersisanya. Lanjut nomor 23. Perhatikan bangun berikut yang terdiri dari balok dan limas. Ini ditumpuk ya bangun ruangnya, jadi kayak gini. Kayak nomor 23 ini baloknya ukurannya itu 8 x 8 x 11. Jika tinggi limasnya 3, ini tinggi limas yang garis putus-putus di tengah itu ya 3, terus mukanya berapa, terus tadi itu 8 x 8 x 11, jadi ini 8. Kenapa bisa dibilang ini 8? Karena di sini ada tanda garis potongan ruas garis itu kecil, itu nunjukin kalau panjangnya itu sama. Di sini kan keterangan yang sama itu 8 sama 8 ya, berarti itu 8. Ini gambarnya nggak proporsional juga sih ya, masa 11 tuh segini kelihatannya lebih pendek daripada yang 8 itu ya, tapi ya baikkan aja lah ya. Jika tinggi limasnya 3 tadi udah, terus luas permukaannya itu berarti berapa? Nah, prinsip luas permukaan itu adalah menjumlahkan semua sisi yang nampak dari luar ya. Jadi tidak bisa menggunakan rumus sisi yang ada balok, berarti rumus luas permukaan balok ditambah luas permukaan limas. Salah, itu belum tentu ya. Jadi kalau bangunnya kayak gini, mending lebih ke konsep penjumlahkan semua sisi yang nampak dari luar. Nah, ini yang dari bawah dulu kita coba runut ya. Yang bawah ini bentuknya kan persegi tuh. Yang bawah kita hitung dulu nih ya, yang Progi Arsir ini itu yang bawah, L bawah itu, L bawah itu kan persegi ya, 8 x 8 gak sih? Nah, 8 x 8 itu 64 yang bawah. Sekarang kita beranjak ke yang tegaknya, yang bagian sini ya, depannya, terus yang kanan, belakang, sama kiri. Itu bentuknya tuh persegi panjang dengan si ini yang 8 dan 11 ya panjangnya itu. Jadi luas dinding aja lah ya, dinding itu ada sebanyak 8 kali 11 kali 4 ya. Kenapa kali 4? Karena ada 4 buah sisi yang ukurannya sama ya, yang itu yang depannya, depan, kanan, belakang, sama kiri ada 4 ya, ada 4 sisi yang ukurannya itu sama, 8 kali 11 gitu ya. 8 kali 11 ini dihitung dulu, terus kemudian nanti kali 4, jadi 88 dikali 4 adalah potret 2, 3, terus ini 32 lagi tambah 3 jadi 35 ya, 352. Nah, itu untuk yang dinding. Sekarang ke bagian atap atau yang bentuknya ini segitiga nih ya. Ini yang ini nih, luas atap atau genteng aja lah ya. Genteng tuh ada bagian depan, kanan, belakang, dan kiri. Dan ukuran segitiganya pun sama ini ya. Ini kan 8, ini 8. Bagian tinggi sininya pun bakal sama yang ini tuh ya. Jadi kita tinggal cari tahu untuk menggunakan luas segitiga itu kan setengah kali alas kali tinggi. Alasnya tuh bagian sininya nih, yang ini tuh alasnya, yang ini nih alasnya itu udah tahu kita ya, tadi tuh 8 tingginya. Nah, ini yang harus cari tahu nih, tingginya tuh yang sebelah sini nih, yang warna biru nih, ini tinggi segitiganya. Nah, cara nyarinya kalian bisa gunakan garis bantu di bawah sini, ini bikin garis bantu supaya terbentuk segitiga siku-siku di situ. Ini 3 dari tengah ke sini kan, berarti dari tengah ke sini itu berarti kan 4 ya, separohnya atau setengahnya dari 8 ini, dari ujung ke ujung kan ini 8 nih. Nah, berarti setengahnya ya berarti 4 ya, ini 4 nih. Sehingga kalau pakai triple Pythagoras ini bisa dapat di sininya 5 ya, atau si tingginya itu adalah 5 berarti. Kalau misalkan lupa dengan triple Pythagoras ya, balik lagi ke rumus Pythagoras yang ini nih, C kuadrat, sorry di sini aja ya, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. C nya itu depan siku-siku yang ini ya, yang dicari, yang kita belum tahu lah, misalkan ceritanya belum tahu nih ya, ini C
C kuadrat sama dengan A nya 4 kuadrat tambah B nya misalnya ini 3 kuadrat. C kuadrat ini 16 tambah 9, 16 tambah 9 kan 25 ya. C kuadrat sama dengan 25 alias si C nya itu akar dari 25 yaitu 5 ya. Oke, jadi tingginya sini itu 5 guys, tingginya yang ini ya, ini 5. Baik, lagi ke perhitungan si genteng ya. Ini kita baru ngitung segitiganya dulu ya, luas segitiganya. Setengah kali 8 ini berarti jadi 4 kali 5 20. Nah berarti satu buah gentengnya itu yang sebelah kanan itu luasnya 20 tuh, 20 nanti kaliin 4 lagi karena ada segitiga yang sama ukurannya, yang di depan, kanan, kiri, belakang, kanan, belakang sama kiri gitu ya. Jadi 20 kali 4 ya, dapat dari sini nih hitung luas segitiganya, sehingga ini jadi 80 ya jawabannya. Nah sudah, ini semua sisi sudah kita hitung luasnya masing-masing. Jadi totalnya luas permukaannya adalah 64 tambah 352 ditambah lagi 80, jadi 6 tambah 2 tambah 0 berarti 6 belakangnya. Udah ini jawabannya ya. Kalau mau nembak ya. Tapi kalau misalkan mau sampai tuntas hitung aja, lanjutin. 6 tambah 5 11, 11 tambah 8 itu 9, 19. Terus tambahin 1 ke depannya ini jadi tambahin ketiganya jadi 496 ya cm persegi. Lanjut nomor 24, ada gambar tabung di sini, ukurannya udah ada di situ. Ditanya luas permukaan dari tabung tersebut. Luas permukaan untuk tabung adalah 2πr kuadrat tambah 2πrt. 2πrt maksudnya. Nah, 2πrt ini adalah selimutnya ya, selimut. Kemudian πr kuadrat ini luas lingkaran. Kenapa ada angka 2 di depannya? Karena di atasnya sama di bawahnya ada 2 lingkaran yang sama gitu ya. Jadi 2 kali πr kuadrat plus 2 πrt atau 2 πrt maksudnya. Nah, rumus ini yang akan kita gunakan untuk nentuin luas permukaan tabung ini. Kalau misalnya di soal atau di opsi jawabannya itu pi-nya dituliskan di hasil akhirnya atau luas permukaannya, maka kalian gak usah ribet lagi menentukan si pi-nya itu 22/7 atau pi-nya 3,14, gak usah ya. Bahkan sebetulnya sih ya, kalau misalkan di soalnya itu tidak dicantumkan nilai pendekatan pi-nya itu berapa, 22/7 atau 3,14, ya udah pi-nya itu nggak usah ribet dimasukin angka ini ya, karena nilai pi itu tidak sama dengan kedua angka ini, salah gitu ya. Kecuali kalau di soalnya disuruh ya, baru harus pakai itu mah. Nah, balik lagi ke sini. Jadi pi-nya kita tuliskan lagi aja, ini 2pi aja. Situ r-nya di sini 30 ini sebagai diameter ya, karena di sini tulis digambarkan dia dari ujung ke ujung. Jadi ini di R-nya adalah 15 ya, setengahnya dari diameter. Jadi jari-jarinya 15 kuadrat plus 2 pi, R-nya tadi 15 dikali tingginya 20. 15 kuadrat dulu ya, jangan kaliin 15 dengan 2 depan sini, salah ya. Jadi harus dikuadratin dulu. 15 kuadrat itu 225 dikaliin 2 ya, kita kuadrat langsung di sini aja. 10 1 ini 5, 2 kali 2 jadi 4, 450 pi plus 2 kali 15 30, 30 kali 20 berarti 600 pi. Ya udah, berarti jumlahin titik-titik pi belakangnya ya, cm persegi. Hitung sendiri ya. Lanjut nomor 25, gambar di bawah ini maksudnya ya, menunjukkan sebuah benda yang bentuknya dibentuk dari tabung dan sebuah kerucut. Luas permukaannya berapa? Baik lagi, prinsip luas permukaan itu kita cukup hitung luas atau sisi yang tampak dari luar aja ya. Jadi sini kerucut itu kan rumus luas permukaannya itu PRS plus PR kuadrat harusnya ya.
Tapi di sini kita tahu PRS itu adalah si selimut kerucutnya, dan ini sebagai alasnya. Karena alasnya yang ini tuh tidak nampak ya, atau ketutup sama bagian tabung di situ, maka kita nggak usah lagi tuliskan si PR kuadratnya di situ. Jadi luasnya ini adalah PRS selimut kerucut yang ini ya, yang nampak keluar ini hapus ya. Oke, nanti ditambah lanjut ke sini nih. Tabung juga luas permukaan utuhnya itu adalah PR kuadrat plus 2PR kuadrat plus 2 PRT, atau 2 PRT ini sebagai selimutnya ya. Ini selimutnya, selimut tabung. Nah, bagian yang Pak Ogi tunjukin ini, yang sebelah sini nih, itu adalah si selimut tabung. Jadi kita nggak usah gunakan ini sebetulnya ya, 2 PR kuadrat dicoret aja karena tidak nampak di situ. Jadi kita gunakan 2 PRT-nya saja, atau si selimut tabungnya. Di sini bisa tulis plus 2 PRT ditambah, nah bagian bawahnya ini kan nampak nih ketutupan apa-apa. Bawahnya itu kan bentuknya lingkarannya, jadi ini PR kuadrat, atau luas lingkaran sini ya, PR kuadrat tambahin. Jadi luas permukaan atau rumus per luas permukaan untuk nomor 25 ini jadi gini ya. Nah, udah kita tinggal hitung aja satu persatu. Pi-nya biarkan lagi aja ya. Nah, di sini ada pakai pi semua, pi-nya nggak dimasukin 22/7 atau 3,14. R-nya disitu jelas 7. S-nya, nah S-nya nggak ada. Aduh, harusnya tahu dulu ya. Kita bikin gambar atau garis bantu di sini dari tinggi kerucutnya sini. Terus kemudian kita tarik dari jari-jarinya sini nih, sehingga ada segitiga siku-siku ya di situ. Tingginya di sini bisa kita dapat, tuh jangan tingginya dulu lah, si jari-jarinya dulu ya. Ini kan 14 tuh diameternya, jadi di sini 7 kan. Tinggi yang ini kita bisa dapat dari atas sampai bawah kan, ini 36 dikurangi 12 nih, berarti tinggal sisa 24 ya si tinggi kerucutnya. Kita gunakan Pythagoras, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat buat nyari tahu si panjang S nya atau si hipotenusanya ini nih ya. Berarti C kuadratnya sebagai S nya, A nya itu 7 kuadrat plus B nya 24 kuadrat. S kuadrat ini 49 tambah 576. S kuadrat sama dengan 625 nih. Sehingga S-nya adalah akar kuadrat dari 625, yaitu 25. Sehingga S-nya itu 25 ya. Ya sudah, tinggal kita input ke rumus luas permukaan tadi. Sini nih 25 ditambah 2 kali pi-nya berapa? Pi-nya biarin aja, R-nya di sini 7, T-nya tinggi tabung ya, ini 12. Tambah lagi pi, R-nya tadi 7 kuadrat ya. Hitung 7 kali 25 berapa, titik-titik pi, plus ini 2 kali 7 14 kali 12 tuh hitung berapa, titik-titik pi, nanti tambahin lagi ini 49 pi ya. Nah, nanti tinggal ini sama ini jumlahin, dapat deh hasilnya, titik-titik pi cm persegi. Hitung sendiri ya. Nomor 26, selisih luas permukaan bola berjari-jari 12 dan 9 cm dengan pi-nya 22/7. Nah, ini baru pi-nya itu wajib menggunakan yang 22/7. Oke, kita langsung eksekusi aja. Di sini luas permukaan bolanya, selisihnya atau L aja lah situ luasnya. Berarti kita hitung luas permukaan bola yang pertama dengan jari-jari yang 12 ya, 4 PR kuadrat rumusnya ya, dikurangi 4 PR kuadrat lagi. Pogi pisahkan yang R besar itu untuk jari-jari yang terbesar yaitu 12, dan R kecil tuh yang jari-jari yang kecilnya. 4 pi ini 12 kuadrat. Pogi sengaja pi-nya nggak dimasukin 22/7 dulu, nanti di belakang aja. Udah ngitung yang biasanya dulu ya. Ini 4 pi, R-nya di sini adalah 9 kuadrat. Jadi ini sengaja pi-nya nggak diinput dulu di awal supaya nggak repot sama pecahannya itu 22/7. Jadi di
akhirkan aja ya. 12 kuadrat itu kan 144, dikuadrat kaliin 4 berarti jadi ini 16, 1 4 kali 4 16 tambah 1 jadi 17, 4 kali 1 4 tambah 1 jadi 5 576 pi, dikurangi 9 kuadrat 81 kali 4 32 324. Nah oke, tinggal kita kurangkan ya. 576 dikurangi 324, kurangan ini 2 5 252 pi. Nah baru kita ganti di sini ya, setelah pi nya tinggal sendirian jadi 252 kali 22 per 7. Nah ini cara ngitungnya gini, 252 bagi dulu ke 7 nih, dibagi, nanti hasil akhirnya dikaliin ke 22. 252 kita bagi 7 dulu, coba 252 dibagi 7, 7 kali berapa? 25 3 ya, 20 21 42 6 lah, 6 kali 7 3 42. Jadi ini hasilnya 42 ya setelah dibagi 7. 36 sorry, 36 kali 22 nih, sekarang tinggal sisanya. Hitung sendirilah ya, harusnya bisa dong. Nomor 27, luas belahan setengah bola padat atau bola pejal ya, ini bahasa lainnya, yang berdiameter 20 cm dengan pi nya 3,14. Oke, gimana buat nentuin luasnya? Kita bayangkan atau bisa gambar ilustrasi, ini bola yang setengahnya atau separuhnya kayak semangka lah ya. Nah jadi ada setengah luas bola dan ada bagian ininya nih, permukaan yang bentuknya tuh lingkaran atau luasnya tuh PR kuadrat. Nah kalau misalkan untuk menentuin setengah bola padat ini, kalian bisa gunakan ini, setengah bola itu kan setengah kali bola itu kan 4 PR kuadrat tuh rumusnya, bisa coret 4 sama 2 nya ini 2 jadi 2 PR kuadrat. Nah sehingga kita bisa jumlahkan 2 PR kuadrat dengan PR kuadrat sehingga totalnya tuh jadi 3 PR kuadrat nih untuk rumus luas setengah bola padat nih ya. Jadi bisa langsung luas mukanya ada 3 pi r kuadrat atau 3 kali 3,14 kali r kuadratnya itu tadi r nya 10 ya, karena ini diameternya 20, jadi ini 10 kuadrat. 3 kali 314 ya, 3,14 kali 100 jadi 314 kali 3 tuh, hitung sendiri tuh ya hasilnya berapa. Nomor 28, volume dari tabung berikut. Nah tinggal masukkan rumusnya aja ya. Volume tabung itu pi r kuadrat T. Pi nya di sini nggak usah diganti 227 atau 3,14, jadi pi nya tulis aja tetap gitu, 4 kuadrat dikali tingginya 12 ya, hitung sendirilah ya. Di sini 4 kali 4 kali 4 ya, 16 kali 12 kali pi ya, hitung sendirilah ya sini ya, satuannya pasti cm kubik. Oh iya ini salah ya, harusnya kubik semua nih karena volume ya, maaf. Nomor 29, volume bola terbesar yang dapat dimasukkan ke dalam sebuah kubus dengan panjang rusuknya 18 adalah, ilustrasinya kurang lebih kayak gini. Ada kubus, ini jelek gambarnya, bentar. Set 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 set. Nah ini kubus ceritanya. Nah ada bola yang masuk ke sini nih, jadi pas banget dari ini ke sini tuh nempel ya ke dinding si kubusnya. Atas bawah juga sama, nempel atas sama bawahnya. Nah sehingga untuk menentuin volume bola terbesarnya ya kita hitung pakai rumus volume bola, yaitu 4/3 pi
R pangkat 3. Nah, R-nya berapa? Nah, R-nya di sini, ini kan rusuknya itu panjangin 18 nih, dari ujung ke ujung 18. Nah, dari sini ke sini, kalau misalkan kita konversi ke ukuran di bola, itu kan masuknya diameternya, diameter si bolanya. Kan kita perlunya hanya jari-jari untuk ngitung volume bola. Jadi ya jari-jarinya setengahnya di 18 ya, yaitu 9. Jadi 4/3, pi-nya tetap ini 9 pangkat 3, atau bisa kalian tulis 9-nya itu 3 kali ya, perkalian 9 3 kali. Bisa dicoret 9 sama 3-nya dibagi, maksudnya 9 bagi 3 kan berarti jadi 3. Di sini tinggal kaliin semuanya. 4 kali 3 12. 12 9 kali 9 kalau dikaliin jadi 81 ya. Pi. Hitung tuh. 12 kali 81 berapa? Ada belakangnya pi. Cm kubik. Nah, gitu. Itu nomor 29. Terakhir nomor 30, sebuah tabung berisi air setinggi 30 cm. Dimasukkan 6 bola besi dengan setiap bolanya itu berjari-jari 7 cm. Jika diameter tabungnya 28 cm, ketinggian air dalam tabung setelah dimasukkan 6 bola besi adalah. Oke, jadi awalnya itu tabungnya berisi air 30 cm. Jadi kayak gini lah ilustrasinya ya. Oke, ini tabungnya. Nah, di dalamnya itu ada enggak, awalnya segini dulu ya. Nih segini. Ini ada airnya ya. Oke, airnya ini tingginya 30 cm. Diameternya 28, berarti jari-jarinya 14 ya. Ini 14 jari-jarinya. Nah, kemudian dimasukkanlah si 7 ya, enggak, 6 bola besi ya. 1 2 3 4 5 6. Ke sini dimasukin si 6 bola besinya itu ukurannya semua sama ya. Nah, pastikan secara logika itu naik si volume si ketinggian airnya, yang asalnya cuman 30 cm pasti naik tuh, jadi bertambah. Ini airnya ceritanya tuh. Nah, kita anggap si tabungnya itu ya ini ya, yang ditempati sama air ya, volumenya itu berarti volume airnya itu sama kayak rumus pi R kuadrat T lagi, volume tabung tuh. Pi R-nya itu 14 kali kuadratnya 14-nya kali tingginya 30. Coba hitung, 14 kali 14 kan 2196. 196 kali 30, nolnya simpan dulu aja ya. Kaliin ini 18, 1 3 kali 927 tambah 1 jadi 28, simpan 2 nya. 5 kali 3 kali 1 3 tambah 2 yang tadi jadi 58 ya, tambahin 0 belakangnya. Jadi ini volume awalnya itu 5880 pi ya, volume si airnya. Ketika dimasukkan 6 buah bola besi berisi ya berjari-jari 7 cm, maka volumenya akan bertambah ya. Volume awal yang si airnya itu ditambah dengan 7 kali volume bolanya. Berarti kita hitung volume bolanya. Volume bola itu kan ada 6 ya, 6 kali 4/3 pi R pangkat 3, R-nya itu 7 ya. Ini R pangkat 3, sorry, tulisin aja rumusnya ya. 6 kali 6 bagi 3 kan bisa ya, jadi 2. Sini 8 pi, R-nya adalah 7 kali 7 kali 7. Oke. Coba hitung ya, 7 kali 7 kali 7 itu 49 kali 7 3 6 7 kali 4 28 tambah 6 343 ya. 343 langsung kali 8 aja. 4 2 32 tambah 2 jadi 4, simpan 3 nya. 8 kali 3 24 tambah 3 yang tadi 2744 pi. Oke.
Itu volume si bolanya. Nah, 6 ya, 6 bola itu volumenya segini nih, 2744. Ketika dimasukin ke sini kan volumenya bertambah dan nanti airnya itu akan naik sini nih. Nah, ini airnya sini nih. Nah, jadi tinggi air sekarang tuh berapa ya? Kita anggap aja jadi tabung lagi ya. Pakai rumus volume tabung lagi. Volume tabung tuh 2 pi r kuadrat T ya. Nah, tapi volumenya itu adalah sekarang jumlahan dari volume tabung yang awal dengan yang volume bolanya yang 6 buah tadi ya, 5880 pi ditambah 2744 pi. Itu sama dengan pi, R-nya mah sama ya, 14 pasti. Nah, kali T. T-nya ini yang misterius nih, tingginya tuh sekarang berapa ya? Nah, kita jumlahin dulu 5880 tambah 2744. 5880 tambah 2744 itu berarti jadi 4, 12, 16, 86, 24 pi sama dengan 14 kali 14 itu adalah 196 pi kali T, sehingga langsung jadi gini aja, 8624 pi per 196 pi sama dengan T. Coretlah pi nya, pi dibagi pi habis ya. Nah, ini tuh sendiri aja lah ya, 8624 dibagi 196. Nah, itulah tinggi si tabungnya gitu ya. Sip, gitu aja dari pembahasan nomor 30. Dan ini merupakan soal terakhir untuk hiburan PAS genap, PAS ASAT nanti ya, ASAT genap nanti. Mudah-mudahan hasilnya maksimal ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.